Doa Komit. Setiap Sabtu jam 5 sore, ditunggu kehadirannya ya. Komsel Keluarga setiap Kamis ke-1 dan 3. Waktu dan tempat diinfokan melalui WA Group. Komsel Prospek. Waktu dan tempat diinfokan melalui grup WA. Diakonia per orang per bulan sebesar Rp5.000. Tamborin untuk latihan waktu dan tempat diinfokan melalui WA Group. Doa pagi, Senin sampai Sabtu, jam 4.30 WIB, link Zoom dibagikan melalui WA Group. Komsel Youth dan Teen, setiap Sabtu ke-1 dan 3 jam 5 sore. Waktu dan tempat diinfokan melalui WA Group. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini. Amin. Kita mau bersorak-sorai di dalam rumah Tuhan. Kita mau nikmati, kita mau mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sejenak teduh di hadapan Tuhan. Dalam hadirat-Nya, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu dan Saudara untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kita terima kekuatan yang baru. Kita terima semangat yang baru. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu karena kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Ketika kita masuk ke rumah Tuhan, kita mau fokus kepada Tuhan. Kita beri hati kita, waktu kita bagi Tuhan. Katakan Tuhan, ini aku. Aku mau bersyukur. Satu kerinduanku bahwa setiap kami mau meninggikan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sumber penolong kami. Engkau tempat perlindungan kami, kekuatan kami. Kemurahan-Mu yang membuat kami ada saat ini. Anugerah-Mu yang besar itu yang melayakkan kami datang pagi hari ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mulut kami mau memegahkan nama Engkau pagi hari ini. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah Tuhan. Lebih dari hidup. Katakan dengan senap hati. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari jemaat Tuhan nyatakan bersama di hadapan-Nya. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami memuji
kesetiaan Tuhan, Kesetiaan-Mu lebih dari kesetiaan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji kesetiaan kesetiaan-Mu lebih dari Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan kepadanya sebagai syukur. Kesetiaan Tuhan, kesetiaan-Mu lebih dari hidup, kesetiaan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku
bersyukur kepada Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Pagi hari ini kami memilih tempat yang tepat bagi kami untuk meninggikan nama Tuhan. Tempat yang tepat untuk kami mengagungkan, memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam hadirat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang letih disegarkan pagi hari ini. Oleh karena kasih Allah yang besar atas kami di dalam nama Yesus. Engkau sumber kelegaan bagi kami. Engkaulah sumber kemenangan bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami di dalam nama Yesus. Engkau sumber penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Setiap kita jemaat Tuhan yang diberkati bersama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Masih lebih semangat meninggikan nama Tuhan pagi hari ini Yes. Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu saya minta kepada Ibu untuk berkenan mengisi bangku-bangku yang kosong di depan. Adakah yang berkenan untuk mengisi bangku? Barisan kedua dan ketiga dipersilakan. Supaya Bapak Ibu yang lain yang sebentar lagi hadir bisa mengisi yang di tengah atau di belakang. Dipersilakan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Boleh sapa kanan kirinya. Lihat ada wajah-wajah yang penuh senyuman. Beri salaman yang hangat dan senyuman terbaik, senyuman termanis. Katakan bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Tuhan sumber penyembuhmu. Tuhan sumber kekuatanmu. Yes. Yes. Allah hadir di tempat ini. Mari lihat kanan kirinya. Wajah-wajahnya ada yang masih belum bisa tersenyum. Kalau belum bisa tersenyum boleh disenggol, boleh disapa. Ayo tersenyum bagi Tuhan. Jangan kaku Bapak Ibu, kita adalah keluarga Allah. Ruangan ini, tempat ini juga bukan ruang sidang bagi Bapak Ibu, tapi ruang di mana kita boleh mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau naikkan syukur kita. Kita mau bersorak-sorai. Katakan bahwa Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini bumi, hanya Kau. Tak kami andalkan, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. sorak-sorai bagi Tuhan di tempat ini tertutup.
kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku. Allah sumber kuatmu, katakan kanan kirinya. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber apa Bapak Ibu? Amin. Katakan lebih keras. Amin. Sumber kuatku. Kita mau terus puji Dia. Kita mau sembah Dia. Katakan na 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 na. Oh, sekali lagi. Na 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 na. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kami kuat bersama Dia. Ku memuji, yes, ku bersorak, ku mengangkat tinggi bangkitnya, mari kemenangannya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi bangkitnya, mari kemenangan ku menang. Yes, kami bersorak bagimu Tuhan. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman kami, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku menangkap bersama
Tuhan. Kita pasti berkemenangan dalam Tuhan, amin. Ketika kita menghadapi berbagai masalah, sakit penyakit, pergumulan, bahkan mungkin situasi yang gak enak, terlebih dengan orang lain. Karena kita adalah anak-anak Kristus, kita pun berkemenangan. Kami bersyukur Tuhan, kami ini milik Engkau yang sudah mengampuni kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami mau Tuhan seperti Engkau, mengampuni. Bahkan saat kami harus disakiti, saat kami dihakimi, kami mau belajar Tuhan untuk mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajar kami Tuhan, ajarku memberi, hati yang mengasihi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni kami Tuhan, ampuni bila kami tak mampu
tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Sudah menunjukkan kasih-Mu Tuhan atas kami, pengorbanan-Mu bagi kami. Itu adalah yang terindah Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi seperti Engkau Tuhan, mengampuni dan melupakan Tuhan, seperti yang sudah Engkau lakukan atas kami. Melupakan kesalahan orang lain, mengampuni orang lain Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Mengampuni dan melupakan, itulah yang Engkau lakukan semua.
Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan, oleh karena Roh-Mu, Engkau persatukan kami dan Engkau kumpulkan kami di tempat ini, di ruangan ini Tuhan, untuk kami mau belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari ya Allahku Tuhan, di dalam nama Yesus, buka hati pikiran kami Tuhan di dalam nama Yesus. Buka pendengaran kami Tuhan, karena kami mau mendengarkan firman-Mu ya Allahku Tuhan, yang akan membangkitkan iman kami, yang akan menyegarkan iman kami Tuhan. Kami rindu perkataan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus, menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan, membuat kami Tuhan untuk mampu melakukan apa yang jadi kehendak-Mu dan keinginan kerinduan-Mu Tuhan, untuk apa yang harus kami lakukan ya Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berperkaralah dalam pagi hari ini Tuhan. Kuasai ruangan ini, kuasai tempat ini Tuhan. Kuasai lidah dan pikiran hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pagi ini, hingga firman-Mu dapat didengar, hingga firman-Mu dapat menguatkan dan meneguhkan setiap kami Tuhan, menjawab setiap kebutuhan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Setiap yang percaya katakan amin. Baik, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan. Sudah? Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu ya Allahku Tuhan. Kami sepakat dan sehati berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ini Tuhan di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, hati yang dengar-dengaran akan firman-Mu itu boleh nyata dan boleh melingkupi mereka di dalam nama Yesus, sehingga apa yang diceritakan, apa yang dikatakan tentang firman Tuhan buat mereka semakin teguh dan semakin kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jagai kakak-kakak pembawa firman buat anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Apapun yang dikatakannya, apapun yang diceritakannya Tuhan, itu untuk membangkitkan, memuliakan dan memujikan nama-Mu Tuhan di atas segala nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu kami ini Tuhan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi, satu hari yang luar biasa. Kita dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Ya, mungkin slide-nya bisa diawali Mas Kevin. Ya, minggu ini saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, temanya adalah saya dikasih tema hidup dalam pengampunan dan kemenangan. Matius 6 ayat 12 sampai 13. Ada yang hafal isi firman ini? Ada? Saudara boleh tunjuk jari. Ada yang hafal? Ini suatu firman yang luar biasa. Suatu firman yang Tuhan Yesus ajarkan langsung kepada murid-muridnya dan ceritakan langsung kepada murid-muridnya. Kalau dulu saya pernah melihat satu video film tentang Tuhan Yesus itu ya. Firman ini diajarkan Tuhan di suatu tepian sungai gitu. Kalau nggak salah mungkin sungai Yordan atau sungai apa, enggak tahu saudara ya. Ini tentang Bapa kami.
Slide berikutnya aja Mas Evin. Kita akan lihat. Dan firman ini terima kasih. Minggu ini adalah pembahasan minggu terakhir, ya, yang kebetulan juga di akhir bulan Mei, pas jatuh 31 Mei ini tentang doa Bapa kami bagian akhir, ya. Ayatnya di Matius 6 ayat 12 sampai 13, saya akan bacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ini bagian terakhir tapi bagian yang sangat-sangat produktif sekali. Bagian dari doa Bapa kami yang sangat-sangat krusial, yang mencerminkan kehidupan kekristenan kita. Benar ya? Ini tentang bagaimana Allah mengajar kita, Tuhan Yesus mengajar kita tentang meminta pengampunan dan kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ya. Yang ayat 12 tadi, coba Mas slide sebelumnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, ya. Saudara, saya bisa katakan dengan jelas, dengan clear, bahwa di dalam kekristenan, kalau tanpa ada pengampunan, ya, no way, ya. Tidak akan pernah ada di dalam sebuah kekristenan, kehidupan kekristenan, tanpa adanya kehidupan pengampunan. Ini bagian yang sangat saya sukai, saudaraku, ya. Karena selain dari awal gitu ya, doa ini awal menyebutkan, kalau awalnya apa, saudaraku? Bagaimana Allah menceritakan tidak ada satu pengajar, tidak satu pengkhotbah dari denominasi ataupun dari latar belakang agama lain, kepercayaan lain, ya, yang dia menyebut kata Bapa kami yang di surga. Tuhan Yesus begitu jelasnya, Tuhan Yesus begitu clearnya cerita kepada murid-muridnya bahwa dia memanggil Tuhan Allahnya dengan kata apa, saudaraku? Bapa kami yang di surga. Ya, Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa ketika kita berdoa, jangan pernah berpikir bahwa dijawab gak ya doa saya. Pernah gak, saudaraku? Pernah berpikir gak setelah saudara berdoa, kira-kira dijawab gak doaku ya? Atau jawaban Tuhan apa kira-kira ya? Boleh apa tidak ya? Saudara, ketika saudara berdoa, Tuhan belikan saya rumah yang indah, rumah yang harganya di atas 5M, wah, mobil yang harganya di atas 2M. Kira-kira Tuhan jawab enggak? Kalau itu memang sudah menjadi kebutuhan saudara, ya, Tuhan pasti akan jawab setiap doa saudara sesuai dengan kebutuhan yang saudara kehendaki atau inginkan. Tapi Tuhan mau, kenapa di dalam doa itu kata pertama justru muncul adalah Bapa. Bapa kami yang di surga. Kata pertama kali muncul adalah Bapa. Karena Tuhan pengen, ya, Tuhan pengen ketika kita doa, saya sudah pernah bagikan ini 2 minggu yang lalu di doa kumit, bahwa Tuhan Allah itu
ngajar kita, cara kita berdoa, lu nggak usah menunggu jawaban dah. Nggak usah berpikir apakah jawabannya Tuhan ya. Apakah jawab, kalau itu sudah hakmu, kalau itu sudah sesuai dengan kebutuhanmu, Tuhan pasti akan sediakan. Amin. Amin. Tuhan pasti akan berikan. Ya. Tuhan pasti akan berikan dan Tuhan akan pasti sediakan. Tapi Tuhan mau bagaimana engkau bisa memanggil dia dengan sebutan Bapa kami yang ada di surga. Keintiman saudara mungkin kalau saya tanya kira-kira bisa, apakah saudara bisa memberikan atau menceritakan kepada saya keintiman antara Bapa dan anak yang melebihi dari keintiman apapun. Ya. Kalau keintiman antara suami dan istri, pasti terkadang masih berpikir, saya mencintai dia karena saya ingin juga dicintai. Masih ada ceritanya, masih ada kelanjutannya. Tapi kalau seorang bapak ditanya apakah engkau mencintai anakmu, jawabannya apa? Ya. Amin. Tuhan mau keintiman itu yang terbangun dulu, saudara. Tuhan mau adanya sebuah keintiman itu yang terbangun, dan minggu kali ini di akhir bulan ini kita menyelesaikan pengajaran tentang doa Bapa kami ini, dan ini bagian terakhir, bagian yang paling menurut saya paling yang menjadi ciri khas kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Berikutnya Pak Kelvin. Selanjutnya, ya. Nah, di sini ada 4 hal penting dalam pengampunan, saudara. Ada 4 hal yang penting di dalam kita bisa mengampuni orang, mengampuni kita, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kau bisa mengampuni pasanganmu, mengampuni suamimu, mengampuni istrimu, mengampuni anakmu, melepaskan pengampunan dan sebagainya. Kalau kita paham tentang 4 hal ini. Yang pertama, pengampunan ilahi. Dosa kita telah dihapus sepenuhnya, ya. Saudaraku, ada satu bagian lain ketika saya pernah membaca atau saya pernah mendengarkan gitu satu khotbah ya tentang dosa itu adalah sebuah hutang. Benar ya? Nah, contohnya gini. Di dalam terjemahan kitab King James yang baru saya pernah buka, memang di situ ditulis bukan dosa atau sin, tetapi debt, D-E-B-T, debt atau kita sering mendengar debt collector gitu ya, artinya penagih hutang. Nah, dosa itu bagi Allah itu adalah hutang. Contohnya begini, dosa tidak bisa hilang begitu saja ketika kita tidak melakukan dosa itu lagi, benar ya? Dosa tidak bisa hilang, saya ulangi sekali lagi. Dosa tidak bisa hilang begitu saja hanya karena kita sudah tidak melakukan dosa itu. Ya, contoh kasusnya begini. Suatu kali karena saya nggak punya duit, saya nggak punya dana, saya datang ke Pak Edi. Pak Edi, tolong dong pinjemin saya 1 juta aja untuk minggu ini. Saya ada kebutuhan. Kira-kira dipinjemin nggak? Pinjemin ya Pak Edi ya. Saya dipinjemin 1 juta. Dan nih saya kantongin, wah saya jalan-jalan. Buat jajan, buat apapun dan lain sebagainya. Terus minggu berikutnya, saya belum bayar utangnya Pak Edi itu. Saya datang ke Pak Edi lagi. Waduh Pak Edi, maaf Pak Edi. Saya sekarang ini juga lagi kepepet lagi Pak Edi. Bisa nggak saya dipinjemin duit lagi Pak Edi? 1 juta. Kira-kira Pak Edi masih bisa minjemin enggak? Masih bisa ya Pak ya? Sampailah itu tertumpuk utang saya sampai 100 juta.
Dan saya belum balikin utang itu ke Pak Edi. Nah, kira-kira kalau kemudian saya datang ke Pak Edi saya sudah berdoa, saya sudah bertobat. Saya tidak akan pinjam hutang lagi Pak Edi. Saya sudah berhenti. Saya tidak akan pinjam hutang siapa lagi, ke siapapun, atau ke Pak Edi dan siapapun. Ya, pertanyaan selanjutnya. Terus apakah dengan begitu hutang saya yang 100 juta itu sudah lunas? Lunas ya? Lunas ya Pak Edi? Kira-kira Pak? Kalau lunas saya hutangi aja Pak Edi. Ya kan? Hutang saya 100 juta itu tidak bisa hilang atau tidak bisa lunas begitu saja. Ketika saya ngomong sama Pak Edi saya sekarang sudah berhenti berhutang. Saya sudah tidak melakukan hutang lagi. Ya. Mau kamu bertobat, mau kamu berhenti berhutang, silahkan, kata Pak Edi mungkin ya. Tapi yang 100 juta ya dibalikin dulu dong, dilunasi dulu dong, benar ya? Ya. Begitupun juga kita. Kita mungkin hidup tidak kudus, ya, berbuat kesalahan, berbuat sesuatu dan itu terus menerus. Ketika kita bertobat sama Tuhan dan kita sudah tidak pernah melakukan itu, apakah selesai? Enggak. Hutang dosa kita harus ada yang menyelesaikan, harus dibayarkan. Benar nggak saudara? Ya, harus dibayar. Nah sekarang kita cari siapa kira-kira yang membayar pasti manusia ya. Siapa kira-kira di dunia ini ada manusia yang tidak pernah berdosa? Pasti nggak ada, benar ya? Kita cari di dunia pasti nggak pernah ketemu. Dan ketika kita coba cari di atas, di surga, ada nggak yang tidak berdosa? Pasti ada dong. Allah sendiri dong yang nggak berdosa, benar nggak? Tapi apakah dia mampu membayar? Dia bukan manusia. Jadi harus ada jalan tengahnya, harus ada seseorang yang tidak berdosa, yang bisa membayar, dan dia sudah menjelma menjadi manusia. Saudara pasti bisa menjawab sendiri, siapa kira-kira pribadi itu. Nah, pengampunan ilahi. Jadi pengampunan ilahi yang datang dari Allah, yang datang dari surga, yang datang dari Tuhan. Di Mika 7 ayat 19 dikatakan, Ia akan mengasihi kita kembali, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tempat yang paling jauh. Ya. Itu di Mika 7 ayat 19 dikatakan begitu. Saya bawahnya agak terlalu kecil, jadi nggak bisa, susah membacanya. Pengampunan Allah bukan sekedar melupakan sementara, tetapi menghapuskan dan membuangnya, saudaraku. Saudara, dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda, saudaraku. Ada dulu teman saya yang sangat kekeh sekali. Ya, dia bilang saya begini, Mas, kadang kalau saya berpikir, I can forgiven, but I cannot forgotten. Agak bahasa Inggris sedikit ya. Saya bisa memaafkan Mas, tapi untuk melupakan gimana ya? Karena memang otak kita diciptakan sedemikian rupa oleh Allah, ada sel memori yang terus bekerja untuk menyimpan segala sesuatu yang terjadi, saudaraku. Saat Tuhan mengampuni, dia tidak lagi mengingat-ingatnya. Kita menerima anugerah yang tidak layak kita terima, yaitu kasih karunia-Nya Tuhan.
bayangkan saudaraku, Tuhan begitu luar biasanya mencintai kita, mengasihi kita. Ya, saya ketika menyiapkan materi hari ini, saya cuma mau ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, saya tidak mampu untuk berkata-kata Tuhan. Saya tidak mampu untuk menjelaskan sedemikian detailnya kepada jemaat-Mu di GKKD Gatsu nanti Tuhan. Yang saya rindukan, yang saya maui Tuhan, Engkau berbicara sendiri kepada setiap jemaat-Mu. Ya. Bahwa pengampunan, bahwa melepaskan pengampunan itu tidak gampang. Tapi kita harus masuk dalam hal ini. Ya. Yang kedua, saudaraku, cermin pengampunan, mengapa kita harus mengampuni? Di Matius 16 ayat yang 14 sampai 15 ya. Dikatakan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Dan Efesus 4 ayat 3, mungkin bisa dibukakan Mas, Efesus 4 ayat 3. Saya akan carikan. Di Efesus 4 ayat yang ketiga, saya bacakan. Dan berusaha melihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi hubungannya di sini adalah, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Ya. Ini syarat mutlak, saudaraku. Syarat mutlak untuk kita harus mempunyai hati yang mengampuni. Di sini dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, semua orang, kesalahan orang, bukan kesalahan siapa, tapi kesalahan orang. Orang yang kita kenal, orang yang kita, ya pasti kalau sudah pernah bersalah, kita sudah pernah bersinggungan ya. Orang yang kenal kepada kita yang mungkin dia melakukan kesalahan, kita harus mengampuninya karena Bapa kita di surga juga mengampuni kita. Pengampunan bukanlah sebuah pilihan, melainkan gaya hidup. Bagi orang yang telah mengalami pengampunan, Tuhan akan mengalirkan pengampunan juga yang sama kepada sesamanya. Menolak mengampuni berarti menghalangi aliran kasih karunia Tuhan dalam hidup kita sendiri. Ya. Jadi saudaraku, mau tidak mau kita harus belajar untuk mengampuni. Hal yang ketiga, mengampuni tanpa batas atau radikal. Ya. Ini sebenarnya di gambar ini karena kurang gede gitu, dia tangan Tuhan Yesus sedang memegang tangan orang, dan di situ duanya ditulis mengampuni itu 70 kali 7 kali. Ya. Yesus menjawab di Matius 18 ayat 21-22, Yesus menjawab Petrus tentang mengampuni sampai 7 kali 7 kali, bayangin saudara gue. Ini sesuatu angka yang sangat luar biasa besarnya, ya. 70 kali 7 itu berapa? 490-an ya. Ya, jangankan sampai 490-an. Kita mengampuni orang yang bersalah pada kita dalam hal yang sama aja. Untuk yang kedua, ketiganya susahnya minta ampun, saudaraku. Tetapi ini Allah tekankan sampai segitu banyaknya. Sebenarnya ini mau ditulis tanpa batas.
atau radikal. Bahwa pengampunan itu terus dan harus terus kita lakukan. Ya. Karena ini adalah metafora untuk pengampunan tanpa syarat dan tanpa batas. Mengampuni bukan berarti menyetujui kesalahan, tetapi melepaskan hak kita untuk membalas dengan menyerahkannya kepada keadilan Tuhan. Ya. Jadi saudara, jangan khawatir, nggak perlu ragu untuk mengampuni. Ketika saudara mengampuni orang yang dekat yang telah berbuat salah, mungkin pasanganmu, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin sahabatmu sendiri yang kepadanya telah kau ceritakan dari A sampai Z siapa dirimu sebenarnya, dan sahabatmu itu berbuat salah. Kita harus tetap melepaskan pengampunan. Ya. Amin. Tetapi melepaskan hak kita untuk membalas dendam dan menyerahkannya kepada keadilan Tuhan. Kita mau serahkan pada Tuhan, saudaraku. Ya. Terakhir dari 4 hal itu, buah manis dari pengampunan. Nah, apa yang Tuhan janjikan? Kita menjadi pemenang. Amin. Bila kau sudah mengampuni, sesuai dengan gambar itu tertulis, kemenanganmu sudah dipastikan. Jadi ketika kita bisa, awalnya ketika dengar dia datang, dengar langkahnya aja, mesti mau kita komen ya. Ya. Tapi ketika kita berada berhadapan satu dengan yang lain, itu sudah nggak berpengaruh kepadamu, saudaraku. Ya, saya pernah nganter waktu dulu anak saya masih TK atau SD gitu ya. Ini lucunya anak-anak itu begitu, saudaraku. Lucunya, makanya kita oleh Tuhan disuruh belajar seperti anak kecil. Ada 2 orang ibu-ibu gitu ya, sama juga nganter anaknya. Namun tiba-tiba entah kenapa 2 orang anaknya ini saling berselisih paham. Mungkin rebutan mainan, rebutan kursi dan lain sebagainya. Akhirnya berantemlah mereka. Nah, ketika mereka berantem, saling memukul, tentu hati seorang mama sangat panas dong. Anakku tak jaga apa-apa, tak kasih makan baik-baik, benar-benar sekolah cuma dipukul, ya kan? Wah, ikut emosi, saudaraku. Si mamanya anak si A ini ikut emosi. Mamanya satunya juga emosi juga, saudaraku. Berantem akhirnya mereka. Wah, saling beradu paham dengan kata-kata. Tapi ketika mereka beradu paham dengan kata-kata, ketika melihat anaknya ini, 2 orang anak ini ternyata sudah main lagi. Lucu kan? Saya ketika melihat itu, kok aneh ya? Saya nggak perhatiin lagi yang bertengkar ibu-ibunya. Saya tanyain sama 2 orang anak ini. Loh, kok kamu bisa main lagi sama si ini, kan habis berantem? Kamu tadi apa kamu lupa kalau habis berantem? Enggak, Om. Ya tadi memang kita rebutan itu kursi. Lah terus kok sudah bisa akur lagi, kok sudah bisa main lagi? Ya kami enggak lupa. Kami enggak lupa, Om. Tadi juga habis berantem memang. Ya tapi ya sudah lah, Om, sudah selesai. Saya mikir dalam hati begini, iya ya. Saya pikir anak itu sudah lupa loh kalau mereka habis berantem. Ternyata mereka nggak lupa, sebenarnya mereka nggak lupa.
Tetapi mereka melupakan hal itu, mereka melupakan rasa jengkelnya, rasa gonduknya, rasa dan lain sebagainya, dan tercampur aduk begitu ya. Dan karena mereka masih membutuhkan satu dengan yang lain, mereka akhirnya kumpul lagi dan bermain lagi, saudaraku. Saya mikir begini sama Tuhan, oh Tuhan, kok hati anak-anak seperti ini juga itu. Kalau kita kan nggak bisa ya, saudaraku ya. Bener nggak? Ada nggak punya teman yang habis diajak bermain terus akhirnya rebutan apa, terus berantem, habis itu main guyon lagi? Jarang ya. Nah, saudaraku, kita harus mau melepaskan pengampunan. Mengampuni membebaskan diri kita dari penjara kepahitan, kemarahan, dan dendam. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita membiarkan Tuhan memulihkan hati kita yang terluka dan merasakan damai sejahtera yang sejati. Saudaraku, kalau saudara-saudaraku semua pengen tidak masuk dalam penjara kepahitan, penjara kemarahan, dan dendam, dan kita memilih untuk mengampuni, yakin dan percayalah, Tuhan yang akan berbuat sesuatu. Tuhan yang akan membiarkan Tuhan memulihkan hati kita yang tersiksa dan merasakan damai sejahtera yang sejati. Itulah janji Allah. Amin. Satu kali lagi saya sudah ngomong dari awal bahwa Tuhan dalam doa Bapa kami ini, Matius 6 ayat 12 dan 13 ini tentang pengampunan, satu hal yang sangat-sangat penting bagi setiap hati kita untuk memulihkan hati kita. Saya mungkin nggak tahu pengalaman saudara, saya nggak tahu cerita tentang saudara, bagaimana dengan saudara-saudara yang lain, bagaimana dengan saudara kandungmu, bagaimana dengan pasanganmu, bagaimana dengan anak-anakmu. Tetapi satu hal yang saya mau bagikan, lepaskanlah pengampunan itu. Cari Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau Engkau pulihkan hatiku untuk melepaskan pengampunan itu. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan, apa yang sedang dialami oleh jemaat-Mu di GKI Katsu ini Tuhan. Bagaimanakah kondisi hati mereka? Apakah mereka sudah melepaskan pengampunan? Yang kami tahu, awal dari kami baik-baik saja Tuhan.
semua telah kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari Tuhan, selidiki hati kami. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Ya Tuhan, ya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan Amin, yes. hidupku berarti. Mari Tuhan, di dalam nama Yesus, hamba-Mu tidak tahu persis apa yang sedang dialami dan apa yang sedang dipergumulkan oleh saudara-saudaraku di tempat ini, ya Allahku Tuhan. Tapi Tuhan, di dalam nama Yesus siang hari ini, aku membuka Tuhan di dalam nama Yesus. Turunlah atas kami pengampunan-Mu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Turunlah atas kami Tuhan pada siang hari ini ya Allahku Tuhan. Pulihkanlah hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Ketika pertama kali kami mengenal-Mu Tuhan, Engkau begitu indah, agung dan mulia. Betapa Engkau berkata kepada kami bahwa ada satu janji yang sedang Kau persiapkan Tuhan. Ada jalan yang sedang Kau bangun Tuhan di dalam nama Yesus dalam hidup kami Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kami mengikuti Engkau ya Tuhan, ada beberapa hal dalam hidup kami yang terkadang kami gak bisa terima ya Allahku Tuhan. Banyak orang dekat kami yang begitu mengecewakan, begitu membuat hati kami pahit, begitu menawan hati kami Tuhan tuh. Tapi di dalam nama Yesus siang hari ini Tuhan, Kau pulihkan hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kau angkat setiap beban kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari ya Roh Kudus. Mari Tuhan. Engkau belum selesai atas hidup kami. Mungkin Tuhan siang hari ini Engkau ingatkan kami pada satu pribadi yang sudah membuat kami kecewa Tuhan, yang sudah membuat kami
hampir tidak lagi mengenal-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Bahkan kami terlalu yakin Tuhan. Kami ada di hati-Mu. Kami ada di tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Siang ini Tuhan, ingatkan kami Tuhan. Dan kami mau berdoa mengampuni orang itu Tuhan di dalam nama Yesus Bapa. Di dalam nama Yesus. Bukan oleh karena mereka benar. Tetapi oleh karena Engkau sudah mengasihi kami dan mengampuni kami Tuhan. Engkau sudah membuang dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampunilah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dari semula Telah Kau Amin. tetapkan Yes. hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan Terima kasih Tuhan Yesus. yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Ya Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan Ya Tuhan. hidupku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. berarti. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Ketika kami tidak mampu, Engkau yang memampukan kami. Kasih dan anugerah-Mu cukup bagi kami. Bahwa kami berjalan ke depan melihat Engkau Allah yang besar dari persoalan hidup kami. Engkau Allah yang besar dari kesulitan yang kami alami. Engkau Allah yang lebih besar dari segala ketakutan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mengasihi dan mengampuni kami. Engkau yang melayakkan kami saat ini untuk datang di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu telah Kau bukakan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan, seperti yang Engkau sudah lakukan. Engkau rela mati di kayu salib ganti dosa kami, ganti kelemahan kami, ganti sakit kami, ganti kecewa kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu. Bahwa kami gereja Tuhan untuk semakin mengasihi Engkau. Berjalan dalam panggilan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk siang ini Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan. Kau berkati tangan-tangan yang mengembalikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Berkati persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi kami kembalikan dengan penuh sukacita, hormat kepada Tuhan. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu sudah berakhir. Tapi kasih-Mu, kebenaran-Mu tidak akan pernah berakhir menuntun langkah kami. Untuk kami berjalan di dalam terang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan melalui transfer
melalui nomor rekening BCA 4091 755 755 GKKD Semarang, dipersilakan. Mari Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan dipersilakan, dan yang sudah memberikan nanti saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan, katakan bahwa Allah sumber kuatku. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Ah, sumber kuatku, ah, sumber kuatku, ah, sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita angkat satu pujian, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, dan kita akan berdoa bersama bagi bangsa Indonesia dan juga kita akan terima berkat. Kami mohon nanti Om Edi untuk menyanyi. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang ku andalkan selain Kau, ya Tuhan, selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Benar, di dalam nama Yesus Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Karena Engkau Allah yang telah mengasihi kami dan memberi anaknya yang tunggal kepada kami. Sehingga setiap kami orang-orang yang berdosa, ketika percaya kepada Yesus Tuhan, kami diampuni, kami mendapatkan pengampunan. Dan hidup kami diubahkan Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, pagi siang hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Dulunya kami orang yang tidak layak, kami orang berdosa, dan Kau layakkan. Dan Kau mengampuni kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Didi, Engkau yang berkati beliau Tuhan. Biarlah berkat pengenalan akan Allah semakin
mengalir atas beliau di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus berkati pekerjaannya, berkati anak-anaknya, berkati istrinya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar shalom dan damai sejahtera-Mu memenuhi negeri kami Indonesia Tuhan. Benar, hamba berdoa dari pemimpin yang paling tertinggi Bapak Presiden Prabowo sampai jajaran yang paling rendah RW RT. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah juga shalom dan damai sejahtera-Mu memenuhi mereka. Mereka para pemimpin-pemimpin ini memimpin kami dengan roh takut akan Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang dipikirkan para pemimpin kami, mereka mensejahterakan rakyat Indonesia Tuhan. Dijauhkan mereka akan mengingini atau korupsi atas negeri kami, dijauhkan itu Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan, biar ada pada para pemimpin negeri kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang melihat, bahwa ada Tuhan yang memandang ketika mereka serong, ketika mereka melakukan hal yang tidak baik Tuhan. Terima kasih siang hari ini, terkhusus kota Semarang. Kami berdoa, Engkau memberkati kota Semarang. Engkau memberkati gubernurnya Pak Lutfi. Engkau memberkati wali kotanya Bu Agustin. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Roh takut akan Tuhan memenuhi kota Semarang. Sehingga kota Semarang akan aman. Kota Semarang akan diberkati Tuhan luar biasa. Karena ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang berdoa atas kota Semarang. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin.